Pemberangkatan calon jemaah haji dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya memasuki gelombang kedua. Seluruh jemaah menggunakan baju ihram karena penerbangan langsung menuju Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Sampai saat ini masih tersisa 56 kloter yang belum diberangkatkan dari total 116 kloter. Asrama Haji Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 22.761 jemaah ke Tanah Suci. Memasuki gelombang kedua, pemberangkatan calon jemaah haji langsung memakai kain ihram, mulai dari Asrama Haji hingga menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Menurut Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Jatim, Muhammad As'adul Anam, ada gelombang kedua ini masih tersisa 56 kloter dari total 116 kloter. Hari ini pemberangkatan kloter 60 dan 61 dari Kabupaten Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Itu khawatir lewat, ya. Jadi kecepatan pesawat dengan informasi itu kan kadang-kadang lewat. Maka dipastikan tetap niatnya ada di Jeddah. Jadi setelah landing nanti niat, nama kok Pak Ikram dari sini, karena di sana nggak mungkin lagi untuk waktunya ganti baju, nggak mungkin. Jadi begitu landing sampai keluar itu hanya diberi waktu 30 menit. Makanya Ikramnya dipakai di sini. Kalau sebelum 2019 ya, itu kita masih bisa mandi-mandi di sana, itu masih boleh. Sekarang nggak bisa. Sementara saat ini masih terdapat 5 jemaah haji yang dirawat di rumah sakit. 2 jemaah kondisi sudah dan siap berangkat, sedangkan 1 jemaah kondisinya harus ada pendampingan. Ayul Andim, CTV. Hari ini merupakan gelombang kedua operasional pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Untuk mengetahui informasinya ada rekan jurnalis jawapos.com, Bayu Putra. Assalamualaikum rekan Bayu, selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bayu, apa kabarnya hari ini? Ya, kabarnya cukup baik dan saya tadi pagi baru saja menyambut jamaah haji gelombang 2 yang tiba di Mekah, yaitu jamaah haji dari Embarkasi Solo yang berjumlah 360 orang jamaah. Begitu Tania. Iya, dan Bayu seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya hari ini penerbangan calon jemaah haji Indonesia langsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, ada berapa memang jemaah yang tiba pada gelombang kedua ini Bayu? Ya, secara keseluruhan hari ini saja ada 5.795 jamaah haji yang akan tiba di kota Mekah melalui Jeddah. Ya, secara keseluruhan memang sudah ada 107 jamaah haji yang mendarat di Madinah lewat gelombang pertama. Nah, nanti sisanya kurang lebih sekitar 95 atau 96 ribu jamaah haji Indonesia akan masuk pada gelombang kedua. Nah, khusus pada hari pertama ini ada 3 kloter dari Jawa Timur yang langsung masuk ke kota Mekah. Jumlahnya kurang lebih 1.014 jamaah. Begitu Tania. Ya, dan Bayu artinya untuk selanjutnya setibanya jemaah haji di Bandara Internasional King Abdul Aziz begitu ya. Lalu sebenarnya apa yang berbeda dengan gelombang kedua yang datang kali ini dengan gelombang pertama waktu itu Bayu? Ya, gelombang kedua ini memang langsung masuk ke Mekah via Jeddah. Jadi mereka akan langsung melaksanakan ibadah umroh. Barulah nanti setelah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, mereka akan bergerak ke Madinah untuk berziarah. Berbeda halnya dengan jamaah haji gelombang pertama yang mereka berziarah lebih dulu di Madinah, baru setelah itu digerakkan ke kota Mekah. Sehingga waktu istirahat mereka pun sebelum masa puncak haji juga lebih panjang, begitu Tania. Dan untuk jemaah haji sendiri yang sudah tiba di Jeddah ini, Bayu, apakah langsung dibawa ke hotel tempat mereka menginap atau bagaimana Bayu?
Ya, betul sekali. Jadi begitu tiba di Jeddah, jamaah haji memang langsung digerakkan ke Mekah untuk beristirahat di hotel karena mereka akan langsung menjalankan ibadah umroh. Nah, yang membedakan dengan kedatangan dari Madinah adalah jedahnya ini dibuat sedikit lebih panjang karena jamaah haji yang gelombang 2 ini bila dihitung-hitung mereka menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 16-17 jam. Dimulai dari 5 jam di tanah air apabila mereka menggunakan fast track sehingga tidak perlu imigrasi di Arab Saudi. Kemudian ditambah dengan 10 jam di Arab Saudi, di perjalanan menuju Arab Saudi, penerbangan, dan 2 jam perjalanan dari Jeddah menuju ke kota Mekah. Karena dari bandara Jeddah mereka tidak akan lagi melewati proses imigrasi. Begitu turun dari pesawat, mereka langsung ambil koper, disiapkan kopernya, dan langsung naik bus menuju kota Mekah. Begitu, Tania. Ya, baik, terima kasih informasinya Bayu. Selamat bertugas kembali dan tentunya jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, terbagi 4 kloter sebanyak 993 calon jemaah haji Kabupaten Situbondo siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. 5 jemaah dipastikan batal berangkat karena meninggal. Sementara di Tulungagung, ribuan calon jemaah haji tergabung kloter 102, 103, 104, dan 105 diberangkatkan Bupati. Dan di Sumeneb, 8 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb diberangkatkan lebih awal menuju Asrama Haji Surabaya. Pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo menggelar doa bersama dengan 993 calon jemaah haji Kabupaten Situbondo yang akan diberangkatkan pada tanggal 13 sampai 14 Mei mendatang. Data dari Kementerian Haji dan Umroh Situbondo, terdapat 5 jemaah batal berangkat. 1 jamaah meninggal dunia, serta 1 jamaah pendamping calon haji sakit dan 3 jamaah terkendala sakit. Jumlah jamaah semuanya adalah 993, sudah termasuk 3 orang petugas haji daerah. Lalu kemudian didampingi oleh 10 orang PPIH kloter, yaitu petugas penyelenggara ibadah haji yang mendampingi di dalam kloter itu. Seperti itu jumlahnya. Data yang gagal berangkat, bukan gagal berangkat sih, tapi menunda keberangkatannya, itu ada 5 orang. 1 diantaranya karena wafat, dan 2 itu karena sakit, 3 karena sakit, 1 karena pendamping suaminya yang sakit. Sementara di Tulungagung, 1.161 orang calon jemaah haji tergabung dalam kelompok terbang kloter 102, 103, 104, dan 105 secara simbolis dilepas oleh PLT Bupati di Pendopo. Saat ini 6 orang gagal berangkat karena meninggal dunia dan 1 orang lagi menunggu kepastian. Berdasarkan laporan saya tadi, sampai hari ini itu ada 1.179 ya, termasuk petugas kloternya 12, PAD-nya 5, dan PIH-nya 1. Sehingga kalau diambilannya jamaah murni saja, yaitu ya 1.109 dikurangi 18, sehingga ada 1.161. Tetapi hari ini ada informasi bahwa dari sumber Gempol ada yang meninggal. Jadi yang meninggal berarti menjadi 1.178. Dan ini kemudian pasangannya kalau nanti juga tunda berarti tinggal 1.177. Sedangkan sebanyak 8 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb, Madura diberangkatkan lebih awal menuju Asrama Haji Surabaya. Mereka merupakan jemaah cadangan yang tergabung dalam sejumlah kelompok terbang dari daerah lain di Madura. Orang itu tetap akan kita antar ke asrama haji dan mereka akan berangkat sesuai dengan kloter masing-masing. 8 orang itu ada jemaah cadangan. Sebagaimana disampaikan sejak awal, jemaah cadangan itu harus siap berangkat dari kloter mana saja. Jadi tetap ada pemberangkatan kecuali kloter 71. Kloter 71 itu kebetulan jamaahnya orang Sumeneb tapi beliau domisili ada di Gresik. Jadi insya Allah beliau lebih memilih berangkat langsung dari Gresik ke asrama. Tim Liputan, CTV.